Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati tuan rumah Kebun Makna, saudara saya yang saya cintai, Reki Zakia, dan sahabat dekatnya Mas Maskur Hasan, ya. Terus yang saya hormati juga Mbak Juko Kontono, dan tadi yang sudah pulang Mas Wahyudi Jaya, ya. Terus ada sahabat saya Mas Agus Manji yang hadir pada hari ini, dan tidak mungkin semua sudah saya sebutkan, ya. Sebenarnya bagian saya bukan konklusi gitu kan. Tidak ada yang perlu kita simpulkan, ya. Sebenarnya tema yang ditawarkan oleh Mas Reki dan Mas Maskur untuk refleksi akhir tahun ini salah satu tema yang seperti kata Pak Joko tadi gagah, tapi juga memiliki kemungkinan realitas yang realitasnya adalah sisa-sisa lah gitulah. Kadang-kadang gitu kan. Para hadirin yang saya hormati, hampir beberapa tahun terakhir ini kan mau membaca buku atau melihat realitas yang ada, ya besar kemungkinan kita pasti mengalami kebosanan gitu kan. Terutama tidak pada realitas politik atau realitas negara atau realitas kekuasaan, tetapi yang paling secara pribadi menurut saya itu yang paling membosankan itu tumbuhnya mentalitas menjadi orang penting di tengah orang terpelajar, ya. Itulah perasaan bahwa dia orang penting, ya. Itu yang saya tidak tahu dari mana mentalitas orang-orang terpelajar di negeri ini muncul menjadi mentalitas orang yang penting gitu kan. Dia hadir seakan-akan pikiran-pikirannya ditunggu oleh banyak orang, ya. Dan kita banyak orang terpelajar di negeri ini gagal untuk seringkali menegasikan pikiran-pikirannya sendiri. Para hadirin yang saya hormati, karena saya pas dihubungi juga oleh Mas Reki seperti cerita Mas Wahyudi dan Pak Joko kemarin sore itu, saya lagi sakit gigi sebenarnya. Lagi mau menolak tidak enak juga gitu. Lagi menolak tidak enak, ya saya bilang ya oke saya tak datang ke Sanggerahan, saya bilang kan. Para hadirin, sebenarnya masalah desa ini adalah masalah kegelisahan dari banyak orang, termasuk pada sarjana sejarah terutama, ya. Seperti Dennis Lombard misalnya menuliskan dengan asertif. Bahkan saya kira dia menghabiskan cukup banyak bagian di dalam 3 buku tebal yang merupakan terjemahan dari tulisannya itu. Dia mengatakan kita miskin data tentang sejarah desa di Indonesia. Menurutnya para sejarawan hanya menuliskan sejarah desa secara umum, ya. Walaupun kita tahu bahwa Lombard tidaklah sendirian memberikan perhatian pada kekhususan desa dalam postur besar dari sejarah masa lalu Indonesia, ada juga Indonesianis seperti Kasparis misalnya menulis tentang sejarah desa dan toponimi pada era Singosari dan setelahnya. Tapi Lombard sendiri mementingkan posisi desa dalam trajek historiografinya tentang terbentuknya enklave kekuasaan konsentris di Jawa, terutama di Jawa Purwa, ya. Bagaimana konsolidasi kekuasaan atau politik kekuasaan terbentuk di masa silam. Kekuasaan menyusun dirinya sebagai konfederasi dari wanua-wanua, desa-desa yang dipimpin seorang raka atau rakarian yang bersaing satu dengan lainnya. Para penguasa juga didukung oleh para tokoh di dalam sima-sima yang otonom. Jadi desa itu memang dari dulu seperti kata Mas Wahyudi tadi, adalah entitas yang paling penting dan menjadi hulu
dari kebudayaan dan termasuk tumbuhnya kekuasaan. Saya memulai dari Lombat karena ingin mengingatkan bahwa desa adalah sumber ekonomi, yakni penyokong penguasa melalui pajak. Jadi kita tidak perlu kaget tentang PPN 12% itu kan. Kedua, desa sejak semula sebagai ruang sosial untuk pengetahuan. Ya. Dan ketiga, desa merupakan bagian dari pelaku kebudayaan dan geografi molar masyarakat Indonesia. Saya menskip bagaimana saya juga menjadi sumber daya spiritual bagi negara atau kekuasaan di masa lalu. Pada sisi lain, Lombat sepertinya sangat terobsesi tentang hubungan dari terbentuknya desa-desa atau wanua-wanua dan perkembangan pertanian atau kultur agraris di masa lalu. Dalam konteks ini Lombat bersinambung dengan kajian KERT maupun WRTM di belakang hari tentang kemerosotan pertanian di pedesaan yang berdampak pada impulsi solidaritas sosial di pedesaan. Para petani yang tanpa lahan berhutani terbiasa berbagi beban, berbagi kemiskinan dalam rentang historis yang cukup panjang. Ya. Lombat memandang para penguasa di masa silam sangat tergantung dengan keberadaan desa-desa yang dibuka oleh masyarakat. Ada sima-sima, ada wanua-wanua. Sima adalah desa-desa otonom dari pajak penguasa dan wanua adalah desa yang membayar pajak menjadi sumber ekonomi para penguasa. Sima atau perdikan dikenal sebagai Sima Suan Tantra di belakang hari adalah tempat para tokoh agama yang membuka hutan-hutan, membuka belukar, membuka rawa, gundukan tanah sebagai pemukiman yang mandiri, membentuk masyarakat, membangun pusat pembelajaran. Dalam kajian prasasti oleh para pakar disebutkan bahwa sima-sima biasanya menempati daerah yang subur, sumber air, karena di antara sungai-sungai dan tidak jauh dari sima-sima para penguasa membangun bangunan suci untuk mendarmakan atau membangun sumbu konsentris kosmologi. Lombat hanya membatasi diri pada sejarah desa dan terbentuknya kekuasaan konsentris di masa lalu. Kaspari, Swertim, dan Gert melihat kultur agraris dan merosotnya kemampuan orang desa mengembangkan solidaritas di antara mereka. Semakin menciutnya kemampuan solidaritas di antara orang desa. Teori tentang impulsi pertanian tidak lain terkait dengan sejarah hancurnya penguasaan orang desa atas tanah pertanian, karena semakin kuatnya kultur kepemilikan yang didesakkan modernitas melalui kolonialisme, dan Gert tidak menyebut ini dengan tegas. Para penguasa di masa itu sibuk dengan pelayanan kepada elit dan kepentingan para pedagang yang membawa sistem ekonomi yang berbasis pada kepemilikan. Sebagai orang yang menjadi atau mencoba menjadi terpelajar, saya memahami bahwa kajian tentang desa di tangan para sejarawan akan sangat berbeda karakternya dengan kajian desa di tangan para antropolog. Kelompok terakhir ini lebih menekankan kebudayaan, yakni bagaimana terbentuknya kelompok masyarakat dengan kaedah dasar. Kategori masyarakat atau society terbentuk karena manusia ingin saling membantu satu dengan lainnya. Ini kaedah dasar kebudayaan, ya. Bagaimana solidaritas terbentuk di antara manusia. Disinilah kita harus kembali kepada banyak pengalaman para antropolog lainnya yang menyaksikan hidup di tengah kelompok suku dengan kultur pedesaan yang mengandalkan relasi sosial berupa komunisme sehari-hari, di mana setiap orang memberikan sesuatu sesuai kemampuannya dan setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Laura Bohannan misalnya, Evan Pichard maupun Peter Preussen, mereka menemukan bagaimana orang-orang suku membagikan keberlimpahan alam kepada sesama dengan kode sosial berkembang di antara mereka. Seorang pemburu memiliki kelebihan daging akan membagikan kelebihannya kepada tetangganya, tidak menyimpannya atau tidak mengasapkannya.
mereka menyimpan kelebihan daging buruan di dalam perut saudara atau tetangganya. Solidaritas adalah persoalan moral. Pembagian kelebihan tidak memerlukan ucapan terima kasih. Solidaritas harus tampak, tidak berupa hal yang abstrak. Semua orang dipastikan merasa praktisitasnya di dalam hidup diwarnai oleh sesamanya. Orang desa mengalami solidaritas sebagai kenyataan, bukan normativitas. Kenyataan alam negeri yang menyediakan berlimpahan atau abundan dalam bahasa Inggrisnya, sepertinya disadari oleh masyarakat Indonesia di masa lalu. Di dalam sima-sima, di dalam wanua-wanua, mereka melihat alam yang terdiri dari tanah subur, limpahan air, limpahan laut, limpahan gunung akan menjadi rahasia dari keajaiban dari solidaritas pedesaan di masa lalu dan masih ada sisanya hari ini. Gitu ya. Masyarakat pedesaan di masa silam mengembangkan suatu model kosmologi yang melihat diri mereka berkerabat dengan pohon-pohon, tanaman, gunung-gunung, lautan, dan alam secara umum. Limpahan alam ini dibagikan kepada sesama dan mereka memberikan pengembalian kepada alam dalam upacara-upacara yang rigid dan sakral. Singkatnya, pedesaan di masa lalu adalah temporalitas dan spasialitas dari hubungan sosial tanpa kepemilikan yang menonjol. Dan kita tahu ini adalah masa lalu kita, dan hari ini kita merindukannya karena kita mendapatkan sisa-sisanya saja di tengah nestapa kita, di tengah nestapa yang kita alami sebagai warga negara yang semakin tidak menentu karena mencekik warganya dengan tagihan pajak yang tidak masuk akal. Negara membagi diri menjadi pelayan pada elit politik, tentara, dan pedagang sebagaimana terjadi di banyak tempat di masa lalu. Kalau melihat desa di masa lalu hari ini, di mana terjadi ketimpangan tidak masuk akal di tengah masyarakat, di mana kekayaan tidak terbayangkan merupakan milik para minoritas dan kemiskinan yang parah menjadi mayoritas, masyarakat desa akan menjalankan ekonomi hadiah dan relasi komunisme sehari-hari yang akan retak. Mereka mulai melakukan perhitungan ekonomi, menyusun kepemilikan, meninggalkan ekonomi resiprokal atau timbal balik di antara mereka. Kapitalisme dengan sadar membatasi masyarakat desa dengan kepemilikan dan monopoli, dan ini mematikan kultur di pedesaan. Nah, pada masa lalu orang-orang desa itu memang memiliki otonomi, tidak terlalu tergantung pada penguasa, gitu kan. Mereka bisa memberikan feedback kekuasaan kepada kekuasaan, gitu kan. Saya ingat sekali ada cerita tentang seorang mistikus yang biasanya menjadi sumber humor di pesantren, yakni Nasruddin Hojah, untuk menggambarkan bagaimana orang desa juga bisa memberikan feedback atau jawaban kepada para penguasa. Diceritakan bahwa satu hari ketika Nasruddin ditugaskan untuk menjaga kedeteh setempat di desanya, raja dan beberapa pengikutnya yang sedang berburu di sekitar desa itu mampir untuk sarapan. "Apakah Anda punya telur puyuh?" tanya sang raja. "Saya yakin saya bisa menemukannya," jawab Nasruddin. Raja memesan telur dadar berisi selusin telur puyuh dan Nasruddin berlari keluar untuk mengambilnya. Setelah raja dan rombongannya makan, dia meminta mereka membayar 100 keping emas, gitu kan. Raja merasa heran. Apakah telur puyuh benar-benar langka di negara ini? "Bukan telur puyuhnya yang langka di sekitar sini," jawab Nasruddin, "melainkan kunjungan dari raja-raja." Sima-sima dan wanua-wanua di masa lalu juga merupakan sumber dari pengetahuan. Sima-sima terutama adalah desa yang otonom menyuplai pengetahuan dan doa kepada kalangan penguasa, dan seringkali memaksa para penguasa untuk datang menyapa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Negara Kertagama
dan juga prestasi Balawi di Jawa Timur. Setelah banyak prestasi lainnya, raja-raja datang menemui para Brahmin untuk meminta nasihat dan doa perlindungan bagi dirinya dan masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa desa di masa lalu selain sebagai sumbernya adalah sumber pengetahuan. Cerita tentang sima-sima di masa lalu juga menunjukkan bahwa struktur sima terdiri daripada bangsawan yang memilih menjadi seorang Brahmin atau orang desa. Otonomi sima tidak saja karena mereka menjadi ruang hidup para agamawan, tapi mereka sendiri adalah kelas yang sama daripada penguasa itu sendiri. Sampai pada abad 19 Masehi, para penguasa biasanya menikahi putri para Brahmin di perdikan-perdikan karena mengetahui bahwa mereka kerabat dan memiliki kualitas untuk meningkatkan teknologi kekuasaan mereka, terutama untuk mengisi masalah meritokrasi kekuasaan. Pesantren-pesantren misalnya tumbuh di masa Islam berkembang di Jawa pada abad ke-15 merupakan kelanjutan dari sima-sima dan perdikan. Perdikan merupakan wilayah otonom yang diberikan kepada bangsawan untuk memilih hidup di luar kekuasaan mereka, membangun tatanan desa yang kuat. Pada bangsawan ini mengambil peran sebagai penguasa desa, juga memberi pelajaran agama dan ilmu umum. Baru kemudian pada penguasa memberikan sokongan bagi terbentuknya pesantren di tengah pedesaan. Rekaman tentang pesantren masa lalu sebenarnya juga terekam dalam Surat Centini dan naskah-naskah lainnya. Tapi pada akhir abad 19 dan awal abad 20 pesantren mulai bersimpangan jalan dalam para penguasa. Hubungan mereka sangat imajiner, sama-sama tahu tentang hubungan masa lalu di antara mereka, tapi pesantren dan penguasa keraton mengembangkan jalan masing-masing. Ada beberapa hal yang tampak bersambung, tapi dominannya tidak bersambung satu sama dengan lainnya. Sampai Indonesia merdeka, para penguasa tradisional tidak memberikan sokongan apapun kepada pesantren seiring dengan kemerosotan kekuasaan mereka yang diambil oleh negara bangsa dan perubahan pandangan masyarakat pada kekuasaan feodal. Negaralah yang kemudian mengatur pesantren di pedesaan. Seperti kita tahu, negara ingin mengatur semuanya sebagaimana halnya agama. Akhirnya bagaimana? Hari ini kita melihat pesantren menjadi kelompok-kelompok yang tidak memiliki konsolidasi politik, tidak memiliki konsolidasi kultural, apalagi konsolidasi politik dan ekonomi. Setiap pesantren bangga dengan diri sendiri, tidak memiliki hubungan mengikat dengan pesantren lainnya, tidak mampu membangun solidaritas dengan sesama pesantren lainnya, dan semakin bergantung dengan politik elit dan bantuan negara. Maka sebagaimana dikatakan oleh George Makdisi dalam The Rise of Humanism, degradasi humanisme dan tradisi intelektual klasik Islam disebabkan oleh hilangnya sokongan lembaga, sokongan orang-orang dermawan kepada lembaga pendidikan klasik Islam. Hilangnya orang dermawan menjadi penyantun tetap pada pesantren. Pemikiran Islam mundur bukan karena dampak pemikiran perorangan, bukan karena tasawuf, bukan karena Imam Ghazali menyerang filsafat, tapi karena kemerosotan kultur filantropis non-kapitalis di tengah masyarakat yang mendukung pesantren. Kondisi ekonomi dan politik dan ekonomi internal yang lemah dan rusak-rusakan memungkinkan kolonialisme Eropa menjadi pralaya atau petaka alam yang menghancurkan tatanan yang ada di pesantren dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Hari ini kita melihat desa adalah bagian integral dari sistem ekonomi buas yang berbasis pada pemilikan. Perkembangan demografi pedesaan yang tidak sesuai dengan basis ekonomi desa, belum lagi limbungnya alam akibat ulah manusia. Akhirnya cerita tentang sima-sima, wanuma-wanuma, perdikan-perdikan dan pesantren adalah masa lalu. Semuanya harus dilihat sebagai sebuah kategori naratif. Cerita sebagai kenyataan dari pengalaman dalam genggaman waktu. Kategori naratif mengingatkan kita tentang hampir mustahilnya mengembalikan masa lalu secara utuh. Cerita dalam garis waktu adalah sisa-sisa, jejak-jejak dan penggalan. Tapi dari penggalan cerita kita harus tetap membutuhkan harapan. Selalu ada celah bagi utopia tentang desa sebagai sumber
pusaka dan pustaka, tapi mungkin dengan kebutuhan kita hari ini. Kita tidak memiliki utopia agar desa menjadi inspirasi tentang solidaritas. Kita memiliki utopia agar desa menjadi inspirasi tentang solidaritas sosial yang tidak sekedar berbasis pada kenduran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.